Kembali lagi dalam program Sapa Kaltim bersama saya Talita, dan hari ini kita akan membahas tentang apa yang dibutuhkan oleh warga IKN dalam menyambut pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Bersama narasumber kita pada hari ini ada Bapak Hasan selaku tokoh warga Sepaku yang tinggal di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian kita punya juga dari Kak Unmul, dan beliau juga merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Kota Samarinda, Bapak Yayan. Dan yang terakhir kita punya Sekretaris Kecamatan Sepaku, Bapak Adi Kustaman, yang akan memberikan perspektifnya mengenai bagaimana masyarakat lokal ini menyambut atau mempersiapkan diri menghadapi datangnya IKN ke Kalimantan Timur. Baik, apa kabar Bapak semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama pemirsa kita di program Sapa Kaltim. Baik, sebelum memulai pembicaraan kita boleh dulu untuk membuka masker. Bapak, mohon izin pemirsa, karena kami di sini sudah mematuhi protokol kesehatan dan juga telah mendapatkan vaksinasi booster, sehingga cukup aman untuk membuka masker di sini. Oke, baik. Mungkin kita pertama-tama mau mendengar dulu bagaimana pandangan dari warga Sepaku sendiri, Bapak Hasan selaku tokoh dari masyarakat Sepaku. Bagaimana Bapak menanggapi keluhan warga, kemudian kesiapan warga ketika IKN nanti dipindahkan kemari? Bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Baik, Bu, terima kasih. Kebetulan yang kena dampak langsung dalam kawasan KIPP itu adalah ada satu desa dan satu kelurahan. Itu kelurahan Pemaluan dan desa Bumi Harapan. Itu masuk dalam kawasan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Di dalam masuk kawasan itu ada beberapa hal yang diminta oleh masyarakat. Yang pertama ya minta ada perhatian khusus dari pemerintah untuk masyarakat lokal, kemudian non lokal juga yang masuk kawasan KIPP mengenai pemukiman, lahan mereka, bangunan mereka. Mereka berharap kepada pemerintah, artinya adalah pembinaan khusus terhadap mereka. Karena ya sekarang ini yang mana masyarakat masuk dalam kawasan KIPP, mereka sudah berapa dokumen-dokumen, surat-surat penting, mereka telah menyerahkan, dipercayakan kepada saya untuk meneruskan ke pemerintah agar bagaimana lahan-lahan mereka yang kena kawasan KIPP itu ada perhatian. Nah, karena sekarang ini masyarakat itu ada merasa juga sih gelisah, mungkin was-was karena belum ada namanya sosialisasi dari pemerintah. Kapan sih selesainya dari pihak masyarakat itu menunggu kapan ada sosialisasinya. Artinya masyarakat itu tidak menolak, bahkan mereka sangat antusias sekali ya kan kedatangan ibu kota di dua kabupaten khususnya di Kalimantan Timur ya kan, sejak ditetapkan oleh Presiden. Mereka masyarakat itu bangga sekali, senang sekali ibu kota ditetapkan di Kalimantan Timur ya kan. Nah, tetapi di dalam itu adalah yang saya sampaikan tadi, yang keluh resah masyarakat, bagaimana ini yang lahan-lahan kami yang sudah masuk kawasan KIPP gitu kan, apakah itu ke depan kami memang diperhatikan, jangan sampai kami nanti wah seenaknya aja gitu kan, ganti ruginya misalnya. Tapi ya kita juga sudah menyampaikan masyarakat, pasti itu saya bilang pemerintah tidak mungkin mau yang sarankan masyarakatnya kan, seperti itu, Mbak. Nah, untuk kesiapan masyarakat juga, saya jujur saja kepada masyarakat lokal, khususnya lokal masyarakat adat itu memang ada juga sebagian SDM mereka yang sudah oke, kemudian ada juga yang belum oke. Yang belum oke itu yang kami minta ada perhatian khusus dari pemerintah, mau dari pemerintah kecamatan, dari pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi dan pusat. Berarti dari masyarakat sendiri masih membutuhkan adanya perhatian khusus ya Pak ya, dari pemerintah. Betul. Mungkin juga dalam bentuk sosialisasi, kemudian ada yang pendampingan begitu ya. Betul. Baik. Kemudian mungkin kita boleh dengar dari perspektifnya Pak Yayan. Sebenarnya menurut Bapak apa sebenarnya pendampingan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Sepaku itu? Banyak kejadian-kejadian ketika satu daerah tiba-tiba berubah, itu masyarakat memang mengalami culture shock ya. Kita bisa ambil satu kasus misalnya di Tuban, ketika
ada pergantian-pergantian, masyarakat tidak siap. Mereka menerima dana sekian miliar, tetapi karena tidak didampingi dan di-manage, akhirnya mereka mungkin ke depannya menjadi miskin lagi. Nah, kita harapkan ke depan ini ganti untung yang diberikan pemerintah itu harus benar-benar didampingi. Masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena kita tahu masyarakat Sepaku ini juga kehidupannya secara tradisional mereka adalah para petani, kemudian pekebun. Nah, ini jangan sampai mereka nanti jadi kaget gitu ketika menerima uang sebanyak itu. Dan kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan ganti rugi yang bisa menghidupi mereka ke depannya. Dan kalau bisa itu bukan hanya berupa uang, tetapi mereka juga diberikan ganti rugi berupa lahan. Jadi mungkin ada kombinasi keduanya, dikasihkan ganti rugi berupa cash dan juga berupa relokasi. Dan kita harapkan relokasinya tidak terlalu jauh dari IKN ini, karena mereka sudah menempati daerah ini itu udah puluhan tahun. Dan tidak ada akses apa-apa di sini. Jangan lagi ketika sudah maju mereka dipindah lagi ke daerah yang lebih jauh. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan saya yakin pemerintahan Jokowi ini ya cukup arif dan bijaksana lah terhadap masyarakat. Dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, menurut Anda apakah masyarakat lokal kita itu siap menerima perpindahan IKN ini? Ada pertanyaan, katanya bagaimana dengan pemindahan IKN ini? Apakah Kalimantan Timur siap gitu ya kan? Jadi sebenarnya perpindahan penduduk ke Kalimantan Timur itu sebenarnya sudah dimulai sejak 1600. Masyarakat di Kalimantan Timur ini justru banyak masyarakat dari luar gitu, sedangkan masyarakat aslinya paling berkisar antara 5-10%. Perlu Lita ketahui secara demografi Kalimantan Timur ini umumnya itu penduduk yang suku Jawanya ada 35% kurang lebih. Kemudian ada suku Banjar kurang lebih 20%, suku Bugis 20%, kemudian lain-lainnya sekitar 20%. Jadi kalau ada yang mempertanyakan masyarakat Kaltim apa siap menerima pendatang, itu saya rasa pertanyaannya tidak update lagi gitu loh. Kami masyarakat Kaltim sudah terbuka sejak tahun 1600 gitu loh. Dan jangan dianggap masyarakat Kaltim ini tidak melek pendidikan. Kami banyak punya potensi, hanya saja mungkin belum dilirik oleh pusat gitu loh. Berarti perpindahan itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama seperti itu ya Pak ya. Tinggal bagaimana sekarang kita menerima IKN itu ke sini gitu aja ya Pak ya. Oke, kemudian kita lanjut ke Bapak Adi Kustaman selaku Sekcam Sepaku nih Pak. Bolehkah memberikan perspektifnya mengenai kebijakan pemerintah terkait pendampingan yang dibutuhkan oleh warga tadi Pak? Adakah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat? Kami selaku unsur kewilayahan ya, dari tingkat kecamatan, pasca diumumkannya oleh Presiden kita Joko Widodo yang menyebutkan ibu kota negara akan dipindahkan ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Nah, sejak itu juga kami hampir setiap hari ya dikunjungi oleh tim konsultan maupun lembaga penelitian dari kementerian lembaga maupun yang lain-lain ya. Nah, sejak itu juga kami sudah mulai bekerja, artinya sesuai apa yang diharapkan ya, pemindahan ibu kota ini untuk bisa diterima oleh masyarakat sekitar ya yang terdampak. Nah, sejak itu juga kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik melalui Zoom meeting karena waktu itu memang dalam kondisi pandemi ya, maupun pertemuan langsung. Dan saya selalu menyampaikan dan menghimbau kepada lurah kepala desa sekecamatan Sepaku untuk mempersiapkan dalam rangka menyongsong pemindahan ibu kota. Menarik sekali pembicaraan kita itu tadi mengenai identifikasi kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga Sepaku sendiri mengenai perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Oleh karena itu jangan kemana-mana, pembicaraan kita akan semakin menarik di segmen selanjutnya, tetap di program Sapa Kaltim. Pemirsa masih di program Sapa Kaltim bersama saya Talita dan ketiga narasumber kita baik dari Sekretaris Kecamatan juga pihak dari tokoh masyarakat sendiri yang akan memberikan perspektifnya masing-masing mengenai kebutuhan warga Sepaku menyongsong perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Baik, tadi kita melanjutkan pembicaraan yang tadi, pemirsa kita sudah berbicara tentang sebenarnya yang menjadi permasalahan itu bukan perpindahan IKN gitu ya Pak ya, karena sudah terjadi dari sejak 1600 gitu, sudah terjadi perpindahan
pemindahan dari daerah ke daerah gitu ya. Di Kalimantan Timur juga sudah menerima banyak sekali orang-orang dari luar Kalimantan seperti itu. Dan karena problema masyarakat itu sebenarnya bukan dari pemindahan IKN-nya, tetapi nasib yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait, apa sebenarnya feedback yang diperlukan oleh masyarakat. Mungkin Bapak Hasan boleh menjelaskan dulu kepada kami. Yang kami harapkan feedback dari pemerintah, apa yang tadi saya sampaikan tadi, ya itu masalah pembinaan atau pelatihan-pelatihan khusus bagi warga, bagi para pemuda yang tidak mempunyai skill untuk menyongsong menyambut IKN, ya kan. Nah, itu harapan dari kami, terutama khususnya kepada masyarakat adat yang memang yang tinggalnya di sini, lahir di sini, ya kan. Itu harapan kami untuk artinya untuk menjaga dari aspek sosial dengan para kawan-kawan kita, saudara-saudara yang dari luar, yang jelas mereka dari luar itu kan mereka sudah berarti kan sudah skill kan, sedangkan di masyarakat lokal kami di sini kebanyakan skillnya butuh pelatihan gitu kan, masih skill masih terbatas lah. Itulah harapan kami ke pemerintah. Artinya jangan sampai nanti dengan adanya IKN ini ke sini, masyarakat ke sini, hak-hak mereka ya kan, pembina pun tidak diinikan kepada mereka, otomatis akan menimbulkan dampak sosial. Itulah harapan kami untuk bagaimana masyarakat itu bisa berdampingan dengan masyarakat yang dari luar. Menarik Bapak tadi menyampaikan tentang bahwa masyarakat di sini itu membutuhkan pelatihan skill seperti itu ya Pak ya. Nah, sebenarnya pelatihan skill apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di sini? Apakah pelatihan mengenai kemampuan-kemampuan yang selama ini sudah dimiliki kemudian perlu ditingkatkan lagi, atau adanya kemampuan-kemampuan baru karena kita sudah semakin globalisasi kan ya Pak, dan digitalisasi sudah terjadi. Pelatihan seperti apa Pak? Ada dua yang kita harapkan. Pertama itu ada pelatihan baru yang memang itu non skill, kemudian kan ada skill mungkin itu lebih ditingkatkan lagi pada mereka, artinya bisa ikut bergabung di dalam untuk membangun IKN. Oke, baik. Mungkin kita lanjut lagi ke Pak Yayan. Tadi kita sudah membicarakan bahwasanya tadi Pak Hasan juga sudah mention adanya penolakan-penolakan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan pemindahan IKN ini juga Pak ya. Bagaimana Pak dengan masih adanya penolakan IKN baik orang-orang di luar Kaltim atau bahkan orang di dalam Kaltim sendiri? Sebagaimana kita ketahui ada 9 ya pemirsa akademisi Unmul dan sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Kongres Rakyat yang menolak adanya perpindahan IKN. Bagaimana Pak? Kita prihatin sekali ya ketika ada pihak-pihak luar, apalagi pihak-pihak dalam yang menolak adanya IKN. Ya, kita ini kan dalam kesatuan Republik Indonesia. Perlu Talita ketahui bahwa kita Kalimantan Timur ini selalu mensupport daerah-daerah lain ya. Apapun kepentingan daerah lain, Kalimantan Timur selalu support. Kalimantan Timur ini termasuk anak baik gitu ya kan, tidak pernah mengadakan sesuatu yang mengganggu stabilitas negara. Dan saya sebagai kelahiran di Kalimantan Timur sangat menyesalkan itu. Ini sangat merugikan. Di daerah-daerah lain itu mereka berlomba-lomba untuk menarik pemerintah pusat agar daerahnya yang dijadikan IKN. Nah, ini tiba-tiba ada akademisi dan mahasiswa yang mengatasnamakan Kongres Masyarakat yang menolak. Nah, ini sangat tidak sesuai, dan kita harap juga orang luar yang ketika menolak adanya IKN itu harus berdasarkan objektivitas, bukan subjektivitas gitu loh. Ada pengamat-pengamat itu selalu apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah gitu loh. Nah, itu yang kita hindari. Hendaknya mengkritik itu berdasarkan objektivitas. Supaya apa? Supaya negara kita bisa maju gitu loh. Baik. Berarti penolakan tadi belum representatif ya Pak ya dari masyarakat sendiri. Kita mau mendengar dulu pendapat dari Bapak Adi Kustaman mengenai hal ini. Apakah mahasiswa-mahasiswa yang mengatasnamakan Kongres Rakyat menolak IKN itu tadi perlu ditanggapi secara bagaimana Pak? Menurut Anda? Baik, mungkin kalau dari kami ya tidak akan menanggapi berkaitan yang aksi penolakan ya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa ya atau akademisi. Saya ingin coba menjawab atau menjelaskan sekaligus memberikan informasi berkaitan masyarakat kami ya, kita sepatu bahwa untuk sampai hari ini tidak ada lagi itu suara-suara penolakan terkait ibu kota, karena bukan saatnya lagi untuk diperdebatkan atau dipertentangkan, karena undang-undangnya sudah jelas ada, turunannya juga baik Perpres maupun PP sudah jelas ada.
Artinya kita harus mempersiapkan diri, itu yang tidak kalah penting. Nah, coba saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Pak Hasan ya, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Sepaku. Ya. Nah, beberapa harapan yang tadi disampaikan juga ini sudah sering kali kami sampaikan kepada kementerian lembaga terkait ya, terkait pemerintah kan memproyeksikan bahwa pemindahan ibu kota negara dimulainya itu di semester 1 2024. Ya. Nah, artinya kurang lebih 2 tahun dari sekarang. Nah, itu harus memang segera dilakukan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan dalam rangka penguatan SDM ya, dari tenaga skill ya. Nah, khususnya sekarang ya, konstruksi kan ini sudah mulai ya. Diharapannya ya mulai dari sekarang juga masyarakat kami tentunya para pencari kerja yang selama ini memang sudah memiliki kemampuan. Cuman kadang-kadang ada kelemahan dari sisi sertifikasi. Nah, itu mudah-mudahan ada pihak lain atau pihak ketiga ya, lembaga lain atau pemerintah langsung dalam rangka memberikan ujian kompetensi ya untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti di sektor jasa konstruksi, bagaimana perintah undang-undang bahwa harus memiliki sertifikat. Nah, itu masyarakat kami itu yang ada salah satu kelemahannya di sana. Selama ini apakah belum pernah ada latihan gitu Pak untuk pelatihan dan juga sertifikasi, belum sama sekali? Sejauh ini sudah ada ya, tapi sangat terbatas sekali. Itu yang dilakukan oleh pemerintah kami ya, Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah ada. Cuman sangat kecil sekali, tidak cukup mampu membekali masyarakat kami yang ada di Kecamatan Sepaku. Perlu lebih banyak akomodasi dari pemerintah juga ya Pak untuk pelatihan dan juga sertifikasi, itu benar? Betul. Nah, terus ada satu hal lain juga, bahwa mayoritas dari tenaga kerja, pencari kerja untuk Kecamatan Sepaku ini selalu didominasi 80% dari tenaga yang berlatar belakang pendidikan formal hanya SMA. Nah, ini mudah-mudahan mulai dari sekarang pemerintah sudah mulai mengintensifkan ya kegiatan-kegiatan beasiswa kuliah. Nah, tentunya dengan harapan nanti ketika menyelesaikan studinya S1 ya minimal, masyarakat kami bisa bersama-sama untuk membangun ibu kota negara. Kita akan lanjutkan perbincangannya Pak selanjutnya di segmen berikutnya. Nanti kita sudah sepakat bahwasannya masyarakat Sepaku ini sebenarnya membutuhkan pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian kompetensi-kompetensi lainnya yang bisa menunjang kemampuan mereka untuk bersaing dengan sumber daya manusia lainnya yang akan datang ke IKN nantinya. Baik pemirsa, tetap di program Sapa Kaltim. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana. Masih di program Sapa Kaltim bersama saya Talita dan juga ketiga narasumber kita yang luar biasa. Ada representasi dari kemudian masyarakat lokal dan juga pemerintah di daerah setempat. Dan mungkin kita akan melanjutkan perbincangan kepada Pak Yayan terlebih dahulu. Pak Yayan ini juga merupakan tokoh pemuda yang sangat vokal sekali ya, sangat concern kepada pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini sendiri. Pak, selama ini kan banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan seperti itu, dari mana sih dana pembangunan IKN ini, karena kan besar sekali dan ini akan memakan banyak sekali biaya seperti itu. Apakah ini diambil dari APBN ataukah dari sumber-sumber lainnya juga ada Pak, dari mana saja? Sebelum saya jawab dari mana pembiayaan ini, saya ingin membacakan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 80 tahun 2019 dan peraturan presiden nomor 87. Jadi di peraturan itu ada 3 daerah yang diprioritaskan untuk dibangun, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 3 provinsi ini dibangun dari tahun 2019-2004. Berapa dana yang diperlukan? Dana yang diperlukan untuk membangun prioritas di 3 daerah itu adalah sebesar 1.019 triliun rupiah. Saya ulangi, 1.019 triliun rupiah untuk membangun 3 kawasan itu. Tidak ada yang ribut. Kita di Kalimantan juga tidak meributkan. Berapa yang diperlukan untuk membangun IKN di Kalimantan Timur? Hanya kurang lebih 466 triliun. Bandingkan dengan daerah tadi, 1.000 loh, 1.000. Kita cuma 400, dan itu pun dari 400 hanya 20% yang didanai oleh APBN. Kenapa masyarakat meski meributkan itu gitu loh kan? Nah, perlu Talita ingat, Kalimantan Timur ini sudah menjadi lumbung
penghasil devisa, salah satu devisa terbesar negara di Republik kita ini. 70 tahun kekayaan alam Kalimantan Timur dikeruk untuk membiayai seluruh pembangunan di Indonesia. Masyarakat Kalimantan Timur tidak pernah protes. Kami selalu welcome gitu ya kan, silahkan kita maju bersama. Nah, kenapa meski pembangunan Kalimantan Timur ini meski diributkan gitu loh, hanya kurang lebih 466. Inilah yang sangat miris gitu. Jadi pendanaan untuk pembangunan IKN ini saya kira sudah clear, sudah berkali-kali dijelaskan oleh Bapak Presiden bahwa dana ini tidak akan menguras APBN kita gitu loh kan. Saya ambilkan permisalan, seandainya Kalimantan Timur ini boleh mengelola devisanya sendiri untuk membangun Kaltim, jangankan 1 IKN, 10 IKN kami masyarakat Kalimantan Timur siap dan bisa membangun. 10 Singapura siap untuk dibangun, asal devisa kami kelola sendiri. Tapi kan kita bagian dari negara Republik Indonesia, kita distribusikan ke seluruh Indonesia devisa kita. Jadi kita harapkan ke depan ini sudahlah, jangan lagi ada membahas atau mengkritisi masalah pendanaan. APBN sudah jelas gitu kan dipatok oleh pemerintah. Dan ingat, ini tidak hanya dibangun dalam waktu yang pendek. 466 triliun itu dibangun sampai dengan 2045. Artinya ketika dibagi, ini kan cuma kecil sekali. Sekali lagi ingat tadi, yang Pepres tadi itu. 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dari tahun 2019 sampai 2024, menghabiskan dana kurang lebih 1.019 triliun. Sementara di Kaltim hanya 400-an ya Pak ya, dan 20% dari APBN. Ya. Baik, itu tadi perspektif dari Pak Yayan ya, dan juga data-data yang beliau sajikan mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk pemindahan IKN dan juga perbandingannya dengan pembangunan di daerah-daerah lainnya. Kemudian kita mau ke Pak Adi Kustaman nih Pak, tentang kekhawatiran dari masyarakat sendiri. Kan kompetisi itu akan semakin tinggi begitu ya Pak ya ketika IKN pindah kemari. Bagaimana sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk menghadapi hal tersebut? Kekhawatiran tidak terlalu berlebihan sih yang saya ketahui ya. Cuman ada beberapa persoalan yang sampai hari ini masih terus berkembang di masyarakat kami, khususnya wilayah yang terdampak nanti karena sudah ditetapkan ya dalam Undang-Undang Lampiran Undang-Undang 3 2022 tentang Ibu Kota Negara. Itu sudah jelas bahwa di sana ada KIPP ya, yang seluas 6.671 hektar. Nah, di sana kita temukan bahwa di dalam rencana kawasan inti pusat pemerintahan itu ada tanah-tanah masyarakat kami atau tanah-tanah berupa areal penggunaan lain ya, APL, kurang lebih sekitar 817 hektar. Nah, itulah yang sampai hari ini masih terus diperbincangkan oleh masyarakat kami, dan ada khawatiran-khawatiran di sana berkaitan dengan seperti apa nanti konsekuensi dari daerahnya atau rumah-rumah mereka yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, tentunya kami pun sudah berbagai upaya ya, sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang terdampak ya, baik melalui lurah maupun kepala desa dan tokoh-tokoh. Namun demikian saya juga mengakui bahwa sosialisasi belum bisa menjangkau ke seluruh para pemilik lahan atau pemilik hunian atau rumah. Nah, tentunya ada beberapa hal yang yang bisa saya sampaikan kepada pemerintah, karena ini merupakan suara dari masyarakat yang terdampak tadi ya, berkaitan dengan kesiapan atau seperti apa nanti ke depan ketika masyarakat kami yang terdampak tadi tanahnya ya digunakan oleh negara. Nah, hal ini juga sudah saya sampaikan bahwa proses pemindahan ibu kota negara ini, perolehan lahannya itu melalui dua mekanisme, melalui pembebasan kawasan hutan, yang kedua melalui pengadaan tanah secara langsung ya. Nah, yang ini saya sampaikan berkaitan dengan tanah masyarakat tadi. Nah, sebetulnya masyarakat kami awalnya ya menolak, artinya daerah yang terdampak tadi dengan harapannya tidak terdampak lah, karena ini sudah ditetapkan oleh negara, artinya negara sudah memutuskan bahwa lokasi tersebut ingin digunakan oleh negara. Nah, yang harusnya mulai sekarang pemerintah sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat kami itu berkaitan mekanisme ganti kerugiannya. Nah, yang bisa sampaikan selama ini
memang yang kita tahu bahwa ganti kerugian itu selalu berupa uang. Nah ini yang ingin sudah kami sampaikan tadi seperti disampaikan Bang Yayan ya, tidak keinginan tidak mau seperti di Tuban ya, desa Tuban, bahwa 1 tahun desa dibilang desa miliarder dan 1 tahun kemudian jadi desa miskin gitu ya. Nah ini yang saya sampaikan kepada masyarakat supaya ada nanti ada sosialisasi, ada pendampingan dari konsultan berkaitan nanti misalkan memperoleh ganti kerugian. Nah uang yang hasil yang berhak menerima ini tadi jangan sampai nanti salah pergunaannya. Nah, harus ada pemerintah memberikan pendampingan konsultan ya ekonomi nanti supaya masyarakat tidak salah dalam menggunakan uang, apalagi pola-pola konsumtif. Nah, ada hal lain yang saya kira penting juga berkaitan bentuk ganti kerugian. Nah, yang selama ini kita tahu bahwa selalu berupa uang. Nah, harapannya untuk masyarakat kami ketika nanti tanahnya terdampak ya dan akan dibebaskan oleh pemerintah, oleh negara, tentunya tawarkan kepada sesuai mekanisme di PP 19 tahun 2020 ya tentang pengadaan tanah guna kepentingan umum. Di sana sudah diatur bahwa bentuk ganti kerugian itu bisa berupa uang, bisa berupa lahan pengganti, bisa berupa properti ya atau hunian, atau kombinasi atau berupa saham. Nah, yang kombinasi tadi ya ini coba kita tawarkan. Artinya masyarakat bisa memilih misalkan sebagian uang, sebagian hunian, lahan pengganti. Nah, ini juga penting. Saya kira itu lebih bisa diterima oleh masyarakat kami. Ya. Saya kira itu. Selama ini berarti penawaran itu belum terjadi ya Pak ya? Berarti langsung diganti uang? Berupa uang, memang bentuk ganti kerugian berupa uang itu yang paling sederhana dan yang paling mudah. Tapi untuk yang ini saya kira harapannya ada bentuk lainnya. Bisa saja nanti negara misalkan atau otorita menyiapkan hunian-hunian ketika nanti masyarakat yang terdampak itu dibebaskan ya, mendapatkan uang ganti kerugian ataupun sebagian uang, sebagian hunian. Jadi suruh milih sesuai nilai besaran yang disepakati kedua belah pihak. Terima kasih Bapak Sekcam Sepaku. Pemirsa, mungkin kita akan mendengar terakhir penutupan dari Bapak Hasan selaku tokoh yang tinggal juga di Sepaku di kawasan inti pusat pemerintahan nantinya. Bapak, apakah terdapat harapan-harapan supaya pemerintah ini bisa mengakomodasi kebutuhan di masyarakat di sekitar Sepaku ini, Pak? Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sekcam, beberapa hal tadi yang sudah disampaikan ya mengenai masyarakat yang terdampak kena kawasan KIPP, yaitu harapan kami masyarakat itu adalah perhatian khusus dari pemerintah. Apakah tadi seperti apa yang ditawarkan, yang disampaikan oleh Pak Sekcam, ada seperti ganti rugi, mungkin ada unian-unian apa yang tadi sudah disampaikan beliau. Karena gini, jangan sampai masyarakat kami ini nanti artinya ketika itu sudah tanam tumbuh mereka, bangunan mereka, artinya itu diganti oleh pemerintah, tapi masyarakat biasanya tidak mau dibilang ganti rugi, harusnya ganti untung gitu loh Pak. Itu. Nah, ketika itu diganti untung, otomatis itu ada apa yang disampaikan Pak Sejari, ada pendampingan. Artinya karena masyarakat ini ketika mendapatkan uang, biasanya sudah ada yang menunggu itu. Ada yang nawarkan ini mobil apa ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai mereka ketika menerima harga tanah ya kan dari pemerintah, akhirnya berapa tahun kemudian mereka jadi miskin lagi. Itu kan jadi problem bagi pemerintah juga ya kan. Artinya bagaimana masyarakat yang di kawasan yang merasa kena dampak itu bukan mereka miskin tapi mereka tambah sejahtera. Terima kasih Pak atas harapan-harapan yang sudah disampaikan supaya bisa didengar juga oleh pemerintah nantinya. Kemudian selanjutnya Bapak boleh menyampaikan closing statement-nya. Kami dari pemerintah Kecamatan Sepaku tentunya mengajak kepada masyarakat kami khususnya yang terdampak ya, atau sering dikatakan ring 1 gitu ya. Nah, untuk khawatiran-khawatiran saya kira wajar. Namun demikian jangan juga terlalu berlebihan lah. Saya percaya dan yakin bahwa pemerintah memindahkan ibu kota negara ke sini, yakinlah tidak akan saya kira merugikan hak-hak atau mengambil hak-hak masyarakat, apalagi karena kutip menjolimi gitu ya. Saya kira itu jauh lah dari kata benar ya. Nah, saya ingin menegaskan lagi bahwa saya tadi ya belum utuh ya saya sampaikan berkaitan hunian atau lahan pengganti ini tentunya dengan fasilitas lengkap Pasan ya. Jadi supaya nyambung ini ya. Artinya ketika masyarakat diberi pilihan, ada lahan pengganti, ada berupa infrastrukturnya lengkap, fasilitas umumnya lengkap di sana. Nah, terus juga tentunya
fasilitas sudah lengkap semua, dan yang tidak kalah penting, ada bentuk lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi oleh pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik yang berhak, masyarakat yang berhak. Nah, ada dua. Itu yang terakhir yang tidak kalah penting, perasaan bisa bentuk lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah ini, saya kira negara bisa menawarkan beberapa opsi-opsi ya untuk supaya bisa diterima lagi oleh masyarakat kami. Nah tentunya kami pemerintah Kecamatan Rawamangun terus akan mendampingi masyarakat kami dan akan memberikan pendampingan dan memberikan terus sosialisasi apa yang negara mau rencanakan, programkan di kawasan pusat pemerintahan ini. Kami siap membantu masyarakat. Ya, terima kasih banyak Pak Adi Kusnama selaku Sekcam. Kemudian terakhir pada Pak Yayan, boleh menyampaikan dialog penutupnya pada pemirsa? Ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita harapkan kepada pemerintah untuk berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang diakui oleh masyarakat. Karena biasanya ketika ada satu pembangunan itu banyak mafia-mafia tanah, calo segala macam gitu kan. Contoh di sini ada Pak Hasan misalnya. Ya, pemerintah harus berurusan sama beliau ini sebagai representasi masyarakat. Kemudian berhubungan dengan pihak pemerintahan, dalam hal ini kelurahan dan kecamatan. Jadi jangan lagi pakai calo-calo. Yang kedua, kita harapkan untuk IKN ini kita harapkan sudah bersatu lah kita gitu ya kan, artinya kita seluruh masyarakat Indonesia support, jangan lagi ada pertentangan-pertentangan, apalagi ini kan sudah diundangkan gitu ya kan, janganlah masalah pilpres, masalah pilkada itu dibawa-bawa ke IKN, itu udah selesai kalau kita ingin maju. Terima kasih banyak waktunya Pak Hasan, Pak Yayan, dan juga Pak Adi Kusnama. Terima kasih banyak. Dan itulah pemirsa bincang-bincang kita hari ini mengenai warga IKN butuh apa. Sudah kita diskusikan apa saja yang dibutuhkan oleh warga IKN terkait pemukiman, kemudian ganti rugi lahan, dan juga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang perlu diakomodasi oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait nantinya. Baik, terima kasih banyak pemirsa sudah setia bersama kami di program Sapa Kaltim. Sampai jumpa di program Sapa Kaltim edisi berikutnya. Saya Talita pamit undur diri.